Pemirsa, Kabupaten Belu dengan ibu kota Atambua merupakan kabupaten terluar Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini punya visi mewujudkan Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Pertanyaannya, apa saja tantangan untuk mewujudkannya dan langkah strategis apa yang sudah berjalan? Menjawab hal ini sudah bersama kita Bupati Belu, Dr. Agustinus Taulin. Pak Bupati. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang di studio kami di Geraha Pena. Terima kasih sudah mau mampir. Terima kasih kembali. Kabarnya? Kabar baik. Kabar Alhamdulillah, baik. puji Tuhan. Iya, sangat bersyukur dan sebenarnya saya mau tanya, lebih nyaman dipanggil Pak Bupati yang juga sebagai dokter atau Pak Dokter yang sebagai Bupati? Ya, karena ini datang dalam kapasitas Bupati, jadi boleh panggil Bupati. Tapi dalam pelayanan sehari-hari kalau di rumah sakit dipanggil dokter. Ya. Nah, jadi dua-duanya memang saling mengisi begitu ya Pak Bupati. Terima kasih sudah kemari, tapi kami semua yang menyaksikan di sini mungkin kita sering dengar Atambua, kita sering dengar Kabupaten Belu, tapi belum benar-benar mengenal apa yang terjadi di sana. Nah, ingin tahu sebenarnya dengan geografis Belu yang memang berbatasan langsung dengan Timor Leste, apa saja tantangan yang dihadapi di sana baik dari ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Silakan. Baik, jadi Kabupaten Belu ini kan luasnya 1.200 kilo lebih ya, dan jumlah penduduknya 228 ribuan, ada 69 desa, 12 kecamatan, 12 kelurahan di Kabupaten Belu. Nah, masyarakatnya sebagian besar memang petani, nelayan, pedagang, itu masyarakat di sana. Musimnya dua musim saja, musim panas, musim hujan, tapi musim hujannya hampir hanya sekitar 3 bulan saja. Jadi lebih banyak didominasi oleh musim panas. Oleh karena itu hari-hari ini atau bulan-bulan ini adalah puncak kekeringan di sana. Nah, itu kira-kira gambaran daerah Kabupaten Belu yang merupakan salah satu dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan kondisi seperti itu memang tantangannya sebenarnya tantangan di iklim ya, cuaca, kekeringan, air bersih, air untuk irigasi, air untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengalami kekeringan yang sangat panjang, kemudian curah hujannya sangat sedikit, sehingga karena masyarakatnya pertanian, masyarakat petani, peternak, sehingga harus menyiasati sehingga masyarakat itu pas musim hujan datang dia bisa menanam dengan baik, mempersiapkan lahan dengan baik, mengolah lahan dengan baik, sehingga pada saat musim hujan yang periodenya pendek itu bisa dia manfaatkan dengan baik untuk menghidupi keluarganya. Jadi tantangan pertama adalah tantangan alam sebenarnya, tantangan iklim, tantangan cuaca. Ya, oleh karena itu untuk menghadapi tantangan yang satu ini memang pemerintah mengupayakan membuat embung, membuat ya bendungan 1-2 tapi embung, kemudian mencari sumber-sumber air, kemudian mengeksplorasi atau mengebor air untuk irigasi maupun air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian di daerah aliran sungai itu juga kita bisa meningkatkan atau memanfaatkan air di daerah aliran sungai untuk hortikultura dan lain-lain. Itu jadi tantangan pertama adalah tantangan iklim ini, geografis. Ya. Yang kedua memang tantangan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sana dengan tingkat pendidikan rata-rata di sana yang masih rendah, ini juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga kita berusaha untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan dan pendidikan ini, mengupayakan untuk supaya masyarakat yang terdidik di sana harus lebih banyak lagi, memotivasi anak-anak untuk sekolah, memberikan beasiswa, ya, mengirim anak-anak kita untuk sekolah, mendidik, menjadi apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya, sesuai dengan spesifikasi daerah. Nah, tantangan lain di bidang kesehatan tentu saja ya, dan ini bahkan menjadi prioritas pertama kami di sana, pendidikan dan kesehatan. Jadi hari-hari ini kesehatan ini angka stunting, angka penyakit, ya, berbagai macam penyakit, prevalensi penyakit masih tinggi. Stunting walaupun sudah turun, tapi
harus terus diupayakan supaya tidak ada stunting baru yang masuk, ya, belum penyakit-penyakit menular yang lain. Ya, itulah beberapa tantangan. Jadi yang harus kami rumuskan kebijakan untuk mengatasi tantangan, hambatan, dan masalah di Kabupaten Belu ini dalam suatu rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja, dan lain-lain, menyiapkan anggaran supaya apa yang sudah kita rencanakan bisa sesuai dengan harapan dan tepat pada sasaran. Terima kasih, sudah ada 3 pilar yang sepertinya menjadi fokus saat ini, begitu ya. Tapi bagaimana antusiasme dari masyarakat Belu itu sendiri untuk mengupgrade diri? Jadi kalau tadi sempat disebutkan kesehatan ya pasti, tapi pendidikan juga menyatu dengan itu. Apakah ada kendala ketika seseorang punya niat belajar, tapi ternyata terputus dalam tingkat pendidikan tertentu? Apa tantangannya? Iya, jadi permasalahannya adalah sebenarnya satu, ketidakmampuan masyarakat atau kemiskinan sebenarnya ya. Jadi kemiskinan ini menjadi penyebab atau penghambat utama bagi masyarakat. Katakan hari-hari ini untuk melanjutkan pendidikan sampai di tingkatan S1 ini menjadi masalah bagi masyarakat di sana. Nah, pada saat mereka pertanian, peternakan atau usaha lain untuk kehidupan mereka tidak bisa mengangkat ekonomi mereka, disitulah masalah muncul karena biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya untuk pendidikan ini menjadi sangat sulit, apalagi kalau harus hidup di luar Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu pemerintah juga hari ini lewat berbagai macam program, kegiatan untuk satu, mengurangi beban biaya hidup masyarakat itu. Yang kedua, membantu mereka supaya bisa bertani, beternak, atau usaha-usaha lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga keluar dari kemiskinan ini. Dan yang lain adalah membantu memberikan beasiswa, walaupun ini kita terbatas pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, walaupun dalam keterbatasan ini, tahun ini saja kita memberikan bantuan beasiswa paling tidak ya 1 miliar atau di atas 1 miliar untuk membantu anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan dan mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu alternatif ya, menjadi penyelesaian atau alternatif solusi dari masalah pendidikan. Tapi menarik ketika tadi Bapak bilang tantangannya petani dan krisis iklim itu nyata dirasakan gitu ya. Seringkali di kota urban ini digaungkan bahwa digitalisasi itu bisa dikawinkan dengan pertanian. Menurut Bapak ini saling komplementer atau sebenarnya masih sulit ketika menjangkau akar rumput atau mereka-mereka yang langsung berkenaan dengan petani begitu? Iya, jadi kami salah satu programnya adalah di bidang informasi dan teknologi. Digitalisasi ini menjadi suatu hal yang menurut saya harus kita upayakan dan niscaya. Jadi hari ini orang harus mengenal digitalisasi dan memanfaatkan teknologi ini untuk berbagai macam kepentingan. Nah, hari ini di bidang pemerintahan, untuk Kabupaten Belu adalah kabupaten yang pertama yang menerapkan digitalisasi ini dalam sistem di dalam keuangan di desa. Jadi kami adalah kabupaten pertama yang menerapkan sistem keuangan desa yang semuanya digital. Ya, dan dengan digitalisasi ini semua menjadi mudah, transparan, akuntabel, dan hemat waktu. Orang tidak harus datang ke kantor dan lain-lain. Jadi di bidang ini keuangan. Di bidang pendidikan juga kami hari-hari ini, walaupun terbatas dalam jaringan, dan kami sudah bekerja sama untuk meningkatkan jaringan di desa-desa dan kecamatan, dan mudah-mudahan tahun depan seluruh desa, seluruh dinas bisa sudah tersambung dengan jaringan informasi ini supaya mereka bisa melakukan kegiatan di bidang informasi dan teknologi ini dengan digital ini lebih baik. Dan masyarakat di sana, saya waktu itu berpikir bahwa kemampuan mereka di bidang digital di desa-desa tidak baik. Ternyata saya keliru. Jadi orang-orang di desa hari ini sangat melek informasi dan teknologi. Tinggal bagaimana pemerintah membantu mereka menyiapkan teknologi ini sampai di desa-desa jaringan, termasuk di anak-anak sekolah. Jadi hari-hari ini taman bacaan di desa ya yang dikelola atau bekerja sama dengan ibu-ibu dari PKK, ibu-ibu di desa, bunda literasi,
sudah sampai di desa berbagai taman bacaan yang ada informasi dan teknologi dan mereka bisa bekerja di sana, termasuk sekolah-sekolahnya. Jadi hari ini informasi dan teknologi digitalisasi ini menjadi suatu hal yang baik dan akan sangat membuat masyarakat di desa melek informasi dan teknologi dan kemajuan dan berbagai macam informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan berbagai hal di bidang pertanian, pendidikan, perdagangan, ini mereka bisa akses langsung dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau ada yang data yang bilang bahwa satu orang di Indonesia bisa punya 2 handphone, sepertinya ini juga tercatat di wilayah Belu begitu ya. Jadi terkoneksi dengan informasi bukan hal baru. Namun stunting ya tadi sempat disebutkan oleh Pak Bub, ini juga menjadi tantangan karena sebelum kita bicara pendidikan, stunting atau gangguan tumbuh pada anak ini juga menjadi salah satu masalah yang serius. Dan sejak 4 tahun lalu, Kabupaten Belu berupaya menekan angka stunting. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dan sudah dilakukan? Kita akan bincang lebih lanjut usai jeda berikut ini.